Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari salah satu kawan saya yang kebetulan jamaah kajian Ahad sore. Angger menungsa wis mati putus amale kecuali 3 hal. Angger durung dinain keturunan umpamaku kue ninggal keprimen baik. Hadis tentang amalan yang tidak terputus amalnya kecuali 3 hal. Idza matabnu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Di situ disebutkan yang tidak terputus adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakannya. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau seseorang belum punya keturunan gimana? Bapak Ibu, bahwa investasi amal atau amalan yang pahalanya akan terus mengalir setelah kita meninggal itu disebutkan dalam hadis tadi secara global. Kemudian hadis tersebut dirinci dengan hadis Anas, sab'un yajri li'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Sab'un ada 7 perkara yajri yang akan terus mengalir. Sini menggunakan fi'il mudhari yang menyatakan terus menerus, terus mengalir lil abdi bagi seorang hamba. Apa yang mengalir? Ajruhunna, pahalanya. Wa huwa fi qabrihi, sementara hamba itu sudah berada di dalam kuburnya, artinya sudah meninggal, ba'da mautihi, setelah meninggalnya. Apa 7 perkara itu? Pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Di sini umum. Ilmu apapun yang baik, yang bermanfaat. Seseorang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, bukan hanya ilmu agama, ilmu apapun yang memberi manfaat. Ilmu umum, seperti, mohon maaf, penanya ini profesinya peternak, dia punya keilmuan tentang peternak, misalkan, dia ajarkan kepada orang lain, sehingga orang lain itu mengambil manfaatnya dan mengamalkannya. Ini sama, masuk. Bukan hanya ilmu agama. Au karo nahron, atau orang yang mengalirkan sungai atau membuat irigasi, membuatkan irigasi. Ini juga pahalanya terus mengalir meskipun dia sudah meninggal. Au hafaro bi'ran, atau orang yang menggali sumur. Orang yang membuat sumur meskipun dia sudah meninggal, selama sumur itu diambil manfaatnya oleh manusia, dia akan terus mendapatkan pahalanya. Nah, menggali sumur ini termasuk ketika orang yang punya mata air, dia punya tanah, di situ ada mata airnya, dia tata, dia bangun mata airnya untuk diambil manfaatnya oleh manusia, maka masuk kategori menggali sumur ini. Au gharasa nahlan, atau orang yang menanam kurma, karena kurma ini pohon yang umurnya awet, sehingga ketika seorang menanam kurma kemudian dia meninggal, kurma itu diambil manfaatnya oleh orang-orang yang hidup, dia terus mendapatkan pahalanya. Secara pemahaman ini bukan hanya berlaku pada kurma saja. Tanaman apapun yang kita tanam kemudian kita meninggal, orang yang hidup mengambil manfaat dari tanaman itu, maka kita mendapat pahala yang terus mengalir itu. Au bana masjidan, atau orang yang membangun masjid. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membangun masjid meskipun sebesar sarang burung, dia akan dibangunkan istana di surga. Termasuk pahala yang terus mengalir ketika masjid itu terus digunakan oleh umat Islam. Dan ini juga masuk pada dalil fadilah orang memfasilitasi kebaikan. Orang yang memfasilitasi kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan, pahala kebaikan seperti yang diamalkan oleh orang yang difasilitasinya itu. Bayangkan ketika kita membangun masjid, sementara kemudian yang menggunakan masjid itu jamaah yang banyak, kita mendapatkan pahala sama seperti pahala yang mereka peroleh walaupun kita sudah meninggal. Kemudian awarasa mushafan, atau orang yang mewariskan mushaf, membelikan mushaf ya, untuk penghafal Quran, untuk pesantren. Kemudian sang penghafal Quran itu menggunakan mushafnya, menghafal berulang-ulang. Nanti selama dia membaca, setiap dia membaca Al-Quran itu, kita yang memfasilitasi mushaf itu akan mendapatkan pahala yang sama. Autaroka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan adalah ketika si penanya itu belum punya anak, bagaimana mendapatkan
pahala yang terus mengalir. Itulah Bapak Ibu, secara rinci amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir dalam hadis Anas bin Malik itu dikatakan yang pertama mengajarkan ilmu. Kita pengen kita sudah meninggal tapi terus mendapatkan pahala selama kita hidup, kita punya ilmu yang baik, ilmu yang positif, kita ajarkan kepada generasi-generasi kita, ya. Kemudian tadi membuat irigasi, membuat sumur, menanam kurma atau menanam tanaman yang berbuah yang bisa diambil manfaatnya, ya, membangun masjid atau menginfakkan mushaf Al-Quran. Kemudian secara umum dengan hadis mandalla ala khairin falahu ajru ka ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang yang mengamalkan kebaikannya. Ini kita pahami, menunjukkan kebaikan itu bukan hanya menunjukkan dengan lisan dan jari saja, ya, tetapi yang dimaksud juga termasuk memfasilitasi. Seorang yang memfasilitasi kebaikan sehingga orang lain bisa melakukan kebaikan karena fasilitas yang dia buat, maka meskipun dia sudah meninggal dia akan terus mendapatkan pahalanya. Nah, makanya banyak berinfak jariah ke masjid, ke pesantren, ke diniyah. Ini salah satu wasilah kita mempersiapkan amal pahala yang terus mengalir meskipun kita sudah dikubur di dalam kuburan. Wallahu a'lam bishawab.